Dan seperti ini titisannya setelah saya lakukan pengirisan. Seperti ini teman-teman bisa lihat ya. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Anak Desa Channel. Nah, di video kali ini saya akan berbagi teman-teman, yaitu hasil dari penampungan dari pohon aren yang lengan mangkarnya, pemotongan yang sudah wangi, dan pemeraman maksimal. Untuk itu, untuk teman-teman, simak videonya, jangan di skip agar teman-teman tidak gagal paham. Nah, saya sudah berada di lokasi saya, yaitu lokasi tempat saya untuk mengelola pohon aren. Dan pohon aren ada di depan saya, itu pohon arennya. Dan di sini saya lakukan penampungan kemarin yang pertama ya, yaitu kemarin sore, karena pemotongan yang pohon aren ini saya lakukan 1 minggu yang lalu, dan pemeramannya saya lakukan pemeraman sampai 6 hari. Untuk itu saya akan lihat apakah jergen yang berisi 10 liter bisa penuh atau bagaimana. Nanti saya akan jelaskan tata caranya agar teman-teman bisa lebih paham lagi dalam mengelola pohon aren. Oke, kita akan lanjut ke pohon arennya teman-teman ya. Ini pohon aren yang saya kupas beberapa minggu yang lalu, dan saya potong sudah 6 hari yang lalu ya. Dan ini bunganya masih lumayan, itu bunganya masih agak jelas. Dan ini pohon arennya ya, ini kita bisa lihat. Oke, nanti saya akan cek di atas teman-teman ya. Oke, saya sudah berada di atas pohon aren teman-teman. Nah, ini penampakan pohon arennya dan lengannya seperti ini ya. Ini seperti biasa ya, masih berwarna hijau. Nah, dan hasilnya lumayan ya. Ini penampungan kemarin perdana, ini penuh teman-teman, lihat ya, sangat penuh sekali ya. Nih. Jadi saya akan menjelaskan tata caranya agar teman-teman lebih berhasil lagi dalam mengelola pohon aren, yang khususnya bagi para pemula yang masih belajar dalam melakukan pengolahan yang turun di bidang aren untuk mengelola gula merah ataupun tua yang dijual. Nah, kalau untuk punya saya ini agak kotor ya, karena punya saya ini hanya saya lakukan pengolahan, yaitu jadi minuman keras atau jadi alkohol. Jadi ini nggak masalah karena ini tidak dijual teman-teman ya. Kami hanya mengolah saja, dan hasilnya yang kami ambil hanyalah alkohol. Jadi ini tidak berpengaruh karena masih kami olah ya. Yang kami ambil hanyalah bagian alkoholnya, yaitu kami masak sampai mendidih dan sampai menghasilkan alkohol berkadar tinggi. Nah, untuk itu teman-teman saya akan jelaskan. Dan ada yang menanyakan seperti ini yang sering-sering yang tergantung di pohon aren saya ini adalah pengusir tawon dan jenis-jenis hewan yang berbisa di pohon aren seperti ular, kelabang ataupun tawon ya. Nanti saya akan jelaskan tata caranya untuk menggunakan bahan seperti ini agar teman-teman bebas dari tawon ataupun ular ataupun sejenis lainnya seperti kelabang dan beruang. Nah, untuk itu, atau tikus. Nah, oke, kita langsung ke pembahasannya. Nah, ini pemukulan ya, saya akan jelaskan. Ini step awal saya pengupasannya, yaitu bunganya sudah mulai udah besar-besar teman-teman ya, lebih dari sebiji jagung ya. Jadi setelah pengupasan saya lakukan, teman-teman harus melakukan pemukulan itu, yaitu setelah pengupasan dipukul, yaitu pemukulan pertama ya. Dan sebelum memukul lakukan pengayunan terlebih dahulu, dan utamakan pengayunannya lama ya. Dan dalam satu kali memukul usahakan
pengayunannya itu sampai 3 kali. Pertama, sebelum memukul di ayun dulu. Setelah terasa 4 menit memukul, di ayun lagi dan lanjutan lagi pemukulannya. Setelah pemukulan terakhir ya, di ayun lagi. Seperti itu selamanya. Dan pemukulannya usahakan teman-teman bisa lakukan 1 minggu 2 kali. Kalau jenis-jenis lengan mangkar, pengupasannya bunga mangkarnya masih muda ya. Kalau untuk pemukulan di lengan mangkar, pengupasan bunga mangkarnya sudah besar ataupun sudah dekat-dekat wangi, saran saya pemukulannya teman-teman bisa lakukan jeda waktu 2 hari ya, untuk khusus lengan-lengan mangkar pengupasannya bunga mangkarnya sudah besar-besar. Kalau pemukulan di lengan mangkar bunganya masih kecil-kecil sebiji jagung, saran saya pemukulannya itu 1 minggu 2 kali ya. Dan jangan dipukul keras, tapi diperlama dan merata supaya lengan mangkarnya tidak akan menghitam ataupun kering. Kalau lengan mangkar kering, itu bisa berdampak di air nira cepat drop. Contohnya seperti cuaca tidak menentu, maka air niranya akan drop kalau lengan-lengan mangkar kulitnya kering ya. Nah, kalau saran saya untuk saya pribadi ya, rata-rata lengan mangkar saya itu saya buat hijau ya, dan tutorialnya sudah saya bagi sudah beberapa hari yang lalu, yaitu pengupasan bunga mangkar masih kecil-kecil ya. Dan pemukulan pertama, setelah pemukulan pertama jedahkan waktu atau lebih pastinya 1 minggu 2 kali sampai pemukulannya sampai 5 atau 6 kali, yaitu tergantung dari lengan mangkarnya. Kalau lengan mangkar sekecil seperti punya saya ini, saya sarankan pemukulannya hanya 5 kali saja, jeda waktu 1 minggu 2 kali ya. Oke, paham ya? Nah, dan hasilnya seperti ini teman-teman ya. Dan ini lengan-lengan mangkar, jika teman-teman punya lengan mangkar yang kulitnya berwarna hijau, itu anti drop. Kalau ada petir, cuaca tidak menentu, maka air niranya tidak akan drop ya. Kecuali di pohon-pohon aren yang sudah di area-area panas ataupun di hutan-hutan yang sudah gundul atau di bekas-bekas kebun, maka dia akan drop, tapi tidak terlalu drastis drop air niranya. Oke, saya akan buka dulu, saya akan iris ya. Oke, dan seperti ini penampakan permukaannya teman-teman, lihat. Kita bisa lihat ya, sagunya sudah normal, sudah mencair bagus. Dan karena ini perdana, saya akan tampung lagi dengan penampungan jergen isi 10 liter. Mungkin besok saya akan ganti dengan 20 liter seperti itu ya. Dan ini lengannya ya, teman-teman bisa lihat berwarna hijau. Nah, saya akan lakukan pengirisan dulu. Dan seperti ini tetesannya setelah saya lakukan pengirisan. Seperti ini teman-teman bisa lihat ya. Ini. Dan besok saya akan ganti dengan isi 20 liter. Nah, jadi untuk teman-teman, penampungan pertama jangan langsung ditampung dengan penampungan jergen isi 20 liter ya. Usahakan penampungan pertama teman-teman bisa lakukan penampungan dengan jergen isi 5 liter terlebih dahulu ya. Kalau air niranya teman-teman bisa lihat, kalau lumayan deras, teman-teman bisa tampung dengan 10 liter. Nah, jika 10 liter sudah penuh ataupun tumpah, maka teman-teman bisa ganti dengan 20 liter. Nah, untuk standarnya kalau biasa dijual ya, kalau biasa dijual ya, ini pengalaman saya pribadi ya, lebih baik teman-teman hanya bisa menghasilkan air nira itu hanya 10 liter ya. Itu sudah bagus diminum kalau biasa dijual ya. Kalau untuk
bagi kami, kalau kami olah jadi alkohol, itu kami hanya mencari yaitu sampai 20 liter ke atas ya, atau 10 liter ke atas. Jadi saran saya untuk teman-teman yang hanya menjual air nira atau tua biasa dijual, ya usahakan standarnya ya, standar air nira yang paling enak diminum yaitu paling sedikit itu dia 5 liter ya. Itu sudah kadar alkoholnya tinggi, rasanya enak, dan tidak membuat orang itu bisa mencret ya. Karena biasa kalau minum-minum tua, kalau dari segi steril atau kebersihan, kalau tidak steril maka berdampak diare seperti itu. Nah, saran saya untuk menghindari dampak dari diare orang-orang peminum tua, ya saran saya usahakan air nira teman-teman yang di pohon aren itu hanya menghasilkan 5 liter ke atas, atau sampai 5 liter lebih, atau 6 liter, atau sampai 7 liter. Kalau sudah 10 liter atau sudah 15 liter, nah itu rasa air nira yang teman-teman hasilkan dari pohon aren itu agak tawar rasanya, atau seperti itu, karena kadar airnya sangat tinggi. Kalau untuk gula merah ya tidak jadi masalah ya. Kalau gula merah semakin banyak air nira, semakin hasil dari gula merahnya itu lumayan banyak. Kalau untuk dijual ya seperti itu, saran saya usahakan paling standar itu dia 5 liter sudah air nira yang paling enak, atau 10 liter sudah masih bisa, itu juga lumayan enak, kadar gulanya masih ada, kadar alkoholnya juga masih tinggi. Nah seperti itu, dan ini pemukulannya sudah saya jelaskan tadi, dan pemeraman ini saya lakukan pemeraman 6 hari teman-teman ya, bukan cuma begitu dipotong langsung ditampung, oh tidak. Ini saya lakukan, saya pribadi saya ingin menghasilkan air nira itu maksimal, bukan air nira hanya sesaat ya. Jadi lakukan pemeraman semaksimal mungkin jika ingin menghasilkan air nira itu berjangka lama sampai berbulan-bulan. Kalau teman-teman begitu dipotong tidak kering langsung ditampung, saya pastikan itu tidak akan bertahan lama, itu akan drop secara drastis, kadang tidak sampai ke pangkalnya. Jadi saran saya jangan terlalu terburu-buru untuk mengambil keputusan untuk melakukan penampungan hanya jeda waktu 2 hari begitu pemeraman. Usahakan diperam dulu beberapa hari sampai 6 hari ataupun lebih, ataupun 7 hari. Jika teman-teman bisa lihat sudah deras sekali air niranya, maka lakukan penampungan agar lengan manggar teman-teman atau air nira teman-teman tidak akan drop secara drastis walaupun cuaca tidak menentu. Dan saya pastikan jika pemeramannya maksimal, saya pastikan air nira itu akan bertahan lama sampai ke bagian pangkal. Nah seperti itu tutorial dari saya. Nah, dan ini hasilnya sudah 10 liter. Alhamdulillah. Besok saya akan ganti dengan 20 liter karena ini saya olah jadi alkohol. Nah oke teman-teman, seperti itu ya tutorial dari saya, semoga bermanfaat untuk bagi para pemula. Kalau teman-teman suka dengan video saya, silahkan di like, share, dan subscribe teman-teman. Oke, thank you.